Baik, Ibu Guru yang saya hormati, saya akan mencoba untuk memaparkan materi tentang penugasan dari CGP, yaitu aksi nyata berbudaya positif ya. Ini. Sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu, ada 3 orang yang ada di slide. Yang pertama saya sendiri sebagai calon guru penggerak, yang kedua ada fasilitator saya Rika Kaswati, dan untuk yang ketiga pengajar praktik. Latar belakang daripada budaya positif di sini adalah kebanyakan murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya, betul ya? Jadi selama ini murid baik dimanapun tidak suka kayaknya dengan peraturan, karena kalau misalkan dia melanggar itu akan mendapatkan hukuman, di mana hukuman itu akan cenderung memalukan dirinya, malu dengan temannya karena dihukum. Misalkan terlambat ke sekolah, terlambat masuk ke kelas, kan guru menghukumnya, kan di kelas banyak siswa yang lain, jadi dia akan merasa malu tersendiri. Tujuan daripada nyata di sini adalah yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh siswa. Mungkin ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 mungkin dengan siswanya sudah melakukan keyakinan kelas ya, misalkan piket dilaksanakan setiap hari, misalkan belajar dengan tidak banyak bicara, seperti itu. Jadi kalau misalkan kesepakatan kelas dibuat terlebih dahulu, yang melanggar ataupun misalkan kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, apa konsekuensi jika ada siswa yang melanggar dari kesepakatan itu? Misalkan disuruh membersihkan toilet guru, siswa, dan TU misalkan, itu siswa harus mau karena sudah terjadi kesepakatan dalam kelas tersebut. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat seperti tadi ya. Bila melanggarnya berarti harus bisa melakukan atau menjalani hukuman dengan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Dimensi tindakan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ada 4 langkah ibu yang saya buat. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Jadi boleh nggak sih kesepakatan kelas itu kita untuk membuat kesepakatan kelas agar terjadi atau misalkan di suasana kelas itu tertib gitu ya. Langkah yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi. Ya seperti kita ini ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita mengumpulkan semua rekan-rekan guru. Bagaimana ibu di dalam kelas sudah membuat kesepakatan itu tidak hanya dilakukan untuk wali kelas ya, tapi berlaku untuk guru yang lain. Boleh membuat kesepakatan kelas sesuai dengan apa yang akan kita sepakati. Misalkan salah satu contoh, ibu di pelajaran agama misalnya. Di pelajaran agama itu kita misalkan dengan siswa itu membuat sebuah kesepakatan kelas. Bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Misalkan saya sendiri ya Bu, kemarin telah membuat kesepakatan kelas. Anak mengusulkan yang pertama, tidak tidur pada saat belajar, tidak mundar-mandir ke belakang ketika belajar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, sudahlah terjadilah usulan-usulan dari siswa untuk kesepakatan kelas. Baru
kita ngasih konsekuensi jika di kelas ini atau salah satu siswa di sini ada yang melanggar apa. Ternyata di kelas 8 kemarin dibuat adalah denda 5.000 untuk uang kas gitu. Nah, boleh gitu. Jadi alhamdulillah setiap saya masuk, setiap saya memberikan tugas atau memberikan pelajaran aman. Suasana kelas jadi aman karena siswa takut didenda dengan kesepakatan kelas tersebut gitu ya. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ya. Mungkin saya kemarin sudah ya Bu ke Ibu untuk melakukan laporan gitu bahwa saya di kelas ini sudah menuliskan aksi nyata, dan kalau pengen tahu aksi nyata apa yang kesepakatan apa yang saya buat, saya sudah tempel di dalam kelas gitu. Karena anak-anak suruh ditempel gitu. Ibu bapak juga boleh setiap membuat aksi nyata boleh ditempel di dinding kelas gitu, biar anak tahu bahwa pelajarannya ibu IPS harus seperti ini, bahwa pelajarannya matematika kesepakatannya seperti ini, berarti saya harus melakukan apa yang sudah disepakati. Langkah yang keempat, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat ya. Kita saling lagi kalau misalkan ada anak-anak kan biasanya tidak makan di kelas, jadi cari kata yang lebih spesifik untuk menuju ke kata yakin kelas seperti itu. Misalkan kan tidak mungkin kalau nanya tidak ketawa-ketawa ketika di kelas kan asa kumaha gitu ya, ningali dina tulisan nanti. Jadi kita rangkai lagi kata-katanya yang memang pantas untuk, tapi tujuannya ke situ gitu. Nah, seperti apa? Lanjut, ini dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan atau untuk membuat sebuah budaya positif. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah sudah jelas, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mungkin sarana pun dibutuhkan ya. Kalau misalkan kita akan membudayakan positifnya gini, misalkan akan melestarikan di bidang digital misalkan ya, akan melestarikan supaya anak mahir di bidang digital. Berarti kan sarananya harus ada, komputernya ada, alat-alat yang mendukung untuk digital juga harus ada gitu ya. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah ya. Mungkin ibu juga punya anak di rumah, ibu ya. Kebetulan saya belum punya anak ya Bu. Anaknya udah pada gede boleh. Mungkin ibu bapak di rumah juga akan melakukan budaya positif. Budaya positif apa yang harus ibu lakukan di lingkungan keluarga ibu sendiri misalkan. Contoh untuk misalkan siswa, putra ibu misalkan ya. Contohnya misalkan dari jam sekian sampai jam sekian boleh main. Terus ngaji. Terus berkumpul dengan keluarga seperti itu. Mungkin ibu juga boleh untuk menerapkan budaya positif yang memang nanti yang akan berdampak positif terhadap putra putrinya. Lanjut, penyebaran pengalaman dan pemahaman budaya positif. Ini pernah saya lakukan di sesi yang waktu itu ya Bu, waktu memberikan pembelajaran atau dari komunitas belajar. Nah, selanjutnya menciptakan budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apa penting? Budaya positif harus dilakukan di sekolah. Penting tidak? Penting. Penting. Ibu mengatakan penting. Contohnya begini ya, misalkan kita telah menerapkan, misalkan kita kan setiap pagi menjemput anak di gerbang ya, mencegat anak di gerbang untuk menerapkan 5S misalkan, sapa, senyum,
Jadi anak terbiasa ya melakukan hal tersebut yang biasanya tidak menyalami kita, berarti jadi salam dari pegat di gerbang gitu kan, seperti itu. Mungkin ibu juga merasakan ada siswa yang belum pernah salam ke ibu ya. Setelah kita terapkan budaya positif yang setiap pagi, ada nggak anak-anak ada nggak yang tidak salam? Salam ya, salam semua. Itu berarti kita sudah berhasil menerapkan budaya positif. Minimal anak datang ke sekolah setiap pagi jam 6.30 sudah ada, karena takut ada guru yang menjegat di gerbang gitu ya. Kalau tidak salam saya pasti kena sanksi, misalkan dari ibu, misalkan biasanya kan Bu Elsa ya yang suka memberikan hukumannya gitu ya. Siswa takut sama Bu Elsa disuruh membersihkan WC gitu. Anak-anak kan paling tidak suka kalau membersihkan WC gitu. Sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, jadi kurikulum merdeka berarti kita baru 2 angkatan, kelas 7 dan kelas 8 yang sudah melakukan kurikulum merdeka. Itu pembelajarannya itu berbudaya atau beragam ya. Jadi tidak harus monoton menjelaskan gitu. Jadi lebih ke siswa. Maksudnya kayak saya kemarin melakukan pembelajaran. Saya nanya dulu ke siswa, gimana nih pembelajaran hari ini, mau di mana? Ada yang di luar Pak? Ya udah biarkan anak keluar gitu ya. Saya melakukan pembelajaran di luar, asalkan tidak keluar dari ruangan itulah, ruangan kelas. Boleh di halaman kelasnya atau boleh di lapangan gitu, seperti itu. Kurikulum mereka berapa P5? Mungkin yang kita bahas atau kita boomingkan sekarang adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, mulai dari CGP menjadi teladan, guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, guru bersama siswa melakukan kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas impian, mengajak rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif. Guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kan kebanyakan guru nanti dibahas di slide berikutnya. Kita sebagai di sini ada guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya. Kebanyakan kita kan sebagai pengajar ya. Jadi kalau misalkan anak tidak mengerjakan tugas dengan kita, dihukum. Dihukumnya dengan tidak diberikan nilai. Nah, di sini kita harus bisa sebagai manajer itu gimana ya? Selain kita sebagai pengajar, jadi kita juga sebagai perangkul pada siswa gitu ya, seperti itu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tadi ya kita telah menyinggung universal. Yang pertama, motivasi awal mengikuti program ini adalah perasaan dengan apa yang dipelajari. Ya, disiplin positif, motivasinya dulu. Motivasi anak-anak supaya termotivasi ketika kita menerapkan disiplin positif. Nah, contoh dengan menjemput di gerbang, apa nilai positifnya? Gitu ya. Anak-anak bisa datang lebih awal, yang tadinya datangnya jam 7 lebih, jam 7:30 gitu ya. Dan alhamdulillah ibu sekarang sudah kita terapkan dan tidak ada anak yang kesiangan. Motivasi awal ya, seperti itu. Jadi anak terus dimotivasi agar bahwa budaya positif kita, bahwa apa yang kita terapkan adalah budaya yang menjadikan nanti bernilai positif terhadap dirinya. Terus hal-hal yang berubah. Ada nggak hal yang berubah di diri siswa setelah kita menerapkan positif penyambutan di gerbang? Ada ya. Yang tadinya cuek ke guru, yang tadinya tidak pernah salam ke guru, yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang sudah mulai kalau datang ke gerbang itu sudah pasti
berjalan dengan antri ke belakang, menyapa kita semua yang ada di samping gerbang untuk menjemputnya. Itu ya, yang pertama budaya positifnya, kasih motivasi terhadap anak. Yang kedua, perubahan dari sikap anak yang sudah mulai menjalankan dari 5S yang kita terapkan. Gitu ya. Nah, motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Metode pertama, ada pembelajaran tentang motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Diharapkan dapat menjelaskan atau menganalisis teori motivasi. Dan apa itu motivasi? Tadi memberikan dorongan ya. Motivasi itu adalah memberikan dorongan agar siswa yang kita berikan, yang kita terapkan budaya positif, dia paham. Oh, tujuannya ibu ini membuat kesepakatan kelas itu untuk apa gitu. Terus memberikan motivasi-motivasi yang memang mendorong dan memajukan dirinya untuk berbuat positif gitu ya. Metode kedua, pembelajaran dalam hidup sudah membawa saya pada tahap mengerjakan tugas sebaik mungkin. Ya, melaksanakan. Setelah kita mendorong terhadap siswa, berarti siswa mau melaksanakan hal seperti itu. Karena dengan adanya penjelasan dari kita, motivasi atau dorongan dari kita, siswa tersebut tergerak juga untuk melakukan budaya atau kesepakatan yang telah kita buat. Untuk metode yang ketiga, menjadi guru yang terus belajar sepanjang hayat. Online education merupakan cara untuk tetap percaya diri dalam komunitas tempat saya bersosialisasi. Percaya diri, ya, pede bahwa kita adalah guru, gitu ya, dan tidak ya kalau bisa saya guru yang lebih bisa daripada guru yang lain. Nah, ini keyakinan kelas bersikap positif tampak seperti, ya, yang nampak seperti apa sih? Bersikap sopan, berempati pada orang lain. Ya, bersikap sopan tadi salah satunya adalah yang 5S. Berempati pada orang lain, ya. Berempati pada orang lain itu adalah biasanya kan siswa jangan main dengan orang itu lah gitu ya, karena gimana ya, suka ada yang geng ini geng itu gitu ya di kelas. Nah, itu kita harus bisa untuk menghidupkan bahwa di kelas itu tidak ada ragam, tidak ada si A dan si B gitu. Semuanya bisa main gitu ya. Baik itu mau anak polisi, mau anak bidan gitu ya, kalau di kelas itu sama anak-anak kita. Menyapa dan mengucapkan salam, biasakan ya. Kalau kita masuk ke kelas, biasakan untuk siswa assalamualaikum, terus biasakan menyapa juga, saling menghormati, datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Itu tampak ya, tampak yang kita lihat. Bersikap sopan, yang pertama misalkan anak tersebut kan kelihatan tuh punya sikapnya budak tentu sopan bisa gitu ya, guru di hari bagian mending ngoloyong wae gitu kan. Intinya seperti itu. Itu kan nampak gitu ya. Berempati pada orang lain. Suka menolong tidak? Ya. Suka mengasihani tidak? Anak tersebut kan itu tampaknya. Menyapa, mengucapkan salam, anak tersebut suka menyapa gurunya, suka mengucapkan salam ketika masuk ke kelas atau tidak? Saling menghormati, datang tepat waktu. Kan kita lihat nih, budak lima datang tiap pelajaran saya, kenapa kesiangan terus? Itu kan tidak tepat waktu. Menjaga kebersihan, lihat bajunya bersih tidak, di kelasnya bersih juga tidak. Kalau misalnya bersih, berarti selalu menjaga kebersihan. Bagaimana dengan yang tidak tampak seperti bersikap sopan, berarti tidak memiliki etika, tidak nampak ya. Berempati pada orang, tidak peduli dan acuh. Karena biasa-biasa aja sama temennya, sama guru atau sama lainnya, biasa-biasa aja. Itu berarti tidak peduli dan acuh. Bersikap sombong dan acuh, ya. Ada temennya yang sedang duduk, ada guru yang sedang duduk, koloyong, tidak pernah mengucapkan salam, tidak pernah minta permisi bu, pak, atau gitu ya. Mengolok-olok jawaban tentang teman sekelas, ya, tidak pernah
peduli dengan teman, jangankan sama guru, rekan sekelasnya aja tidak. Tadi kan datang tepat waktu, berarti tidak tampaknya datang terlambat. Menjaga kebersihan, membuang sampah sembarangan. Setelah jajan di kelas, buang sampahnya di kolong dan meja, ya seperti itu. Itu mungkin pernah ibu juga merasakan ya ketika masuk kelas, banyak nyamuk berkeliaran dari ini meja karena di situ banyak sampah. Keyakinan kelas, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, mengucapkan terima kasih. Itu kelihatan, tampak ya. Terima kasih Bu sudah memberikan saya uang jajan. Itu kan kelihatan. Sedangkan yang tidak tampaknya adalah sulit untuk berterima kasih. Misalkan ada anak yang kenapa kamu tidak nulis nak? Pulpennya habis Bu, ya kita kasih pinjam. Kalau yang tampak itu berarti ibu terima kasih, ibu telah memberi saya pinjaman pulpen untuk menulis pada pembelajaran hari ini. Tapi anak yang tidak tampak itu akan tidak akan mengucapkan terima kasih, ya. Seperti itu. Izin dulu, yang kedua izin dulu saat akan menggunakan barang milik orang lain, ya. Langsung ambil saja. Ya, mungkin kita juga di kantor ada yang suka izin dulu, ibu minjem patlot misalnya, saya mau merekap nilai gitu, ayat depan nyokot ya, ayat depan langsung ambil aja gitu ya. Itu udah nampak yang tidak. Yang ketiga menyapa saat bertemu, selamat pagi Bu, Bu Elsa selamat pagi, Bu Elsa mau ke kelas mana gitu ya. Tapi yang tidak nampaknya Bu Elsa harus duduk di kantor gitu, saya datang gitu. Ya biarin aja. Itu ya dia saya itu berarti cuek. Yang selanjutnya berbicara santun, berbicara kasar, ya. Kan ada ya anak-anak yang bisa membedakan antara bicara yang baik dan yang kasar. Biasanya kalau anak-anak mah ya seperti itu ya, namanya juga sama anak ya. Tapi jangan kita biasakan untuk berbudaya seperti itu. Biar dan anak-anak seperti sekarang ini kan berarti udah memandang bahwa guru itu ada sama teman gitu ya, seperti itu. Selanjutnya menghormati guru dan murid. Kita yang kita harapkan berbudaya positifnya menghormati guru dan murid, ini malah membuli guru dan murid gitu ya. Bisa terjadi murid membuli muridnya, guru juga membuli gurunya, bisa terjadi. Yang tidak terasa adalah dari ucapannya, seperti itu. Itu banyak sekali. Mungkin yang kita ucapkan itu hanya biasa-biasa saja, tapi kalau misalkan diselidiki mungkin itu sebuah bulian gitu ya bagi kita. Yang selanjutnya adalah meminta maaf jika sudah berbuat salah. Pernah nggak Bu kalau misalkan ibu berbuat salah meminta maaf? Ada yang pernah, ada yang tidak. Sulit untuk meminta maaf. Misalkan sakit-sakitnya gitu ya, tidak pernah memaafkan sampai kapanpun gitu ya. Ada ya mungkin permasalahan yang pernah kita lalui juga, pernah kita alami juga. Ada yang mudah untuk meminta maaf, ada juga yang sulit gitu untuk dimaafkan dan meminta maaf. Setiap anggota kelas, selanjutnya ada setiap anggota kelas melakukan tugasnya. Ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku. Contoh misalkan kita membuat kesepakatan kelas, apa saja yang terdengar? Assalamualaikum Pak, Bu, gitu ya. Itu kan berarti didengar, ya. Terlihat, peduli dengan temannya, berperilakunya, menyalami ketika berpapasan dengan guru. Berarti yang terdengar sesuatu yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah dengan ucapan, bisa selamat siang Pak, Assalamualaikum, permisi Pak, izin masuk kelas. Itu kan berarti terdengar. Ketok-ketok, Assalamualaikum, maaf Ibu kesiangan. Oh, siapa yang kesiangan? Gitu kan? Ya, itu juga bisa terlihat dan berperilaku. Terima kasih, boleh saya bantu? Maafkan saya. Yang terlihat peduli dengan temannya. Kita bisa, kalau misalkan
kita melihat anak peduli nggak dengan temannya, itu kan berarti nyata, kelihatan, bukan terdengar, ya. Kalau terdengar mah berarti ada yang itu gitu kurang seperti itu. Peduli dengan temannya, menghargai pendapat orang lain. Misalkan lagi diskusi, ada yang bertanya, bisa nggak untuk seperti apa sikap mereka? Berbagi ketika mempunyai sesuatu. Terlihat kan? Ibu, saya kemarin habis diutus diklat, Bu. Ya, hasilnya seperti ini. Oh, silakan sampaikan ke teman-teman. Soal misalkan ada perwakilan siswa yang memang harus ikut kegiatan gitu. Berarti kan siswa yang lain tidak tahu. Nah, siswa yang ikut berarti harus berbagi. Berarti kan kelihatan lah kita ya. Meminta izin saat akan meminjam barang orang lain. Ibu izin untuk meminjam penghapus misalkan. Ya silakan. Ibu izin untuk mencuri pulpen, kan kelihatan ya seperti itu. Yang ketiga, berperilaku. Menyalami ketika berpapasan dengan guru. Berarti anak tersebut sudah melakukan perilaku sopan, ya. Tersenyum kepada setiap orang, ya. Perilakunya apa? Peduli, ya. Berpenampilan bersih dan rapi. Itu perilaku dia sudah melakukan dan peduli terhadap kebersihannya. Kalau memang kita tidak peduli mah berarti kan tidak mungkin tidak tahu sih bahwa baju itu, bahwa segala sesuatu yang kotor bisa kita pakai lagi, kan tidak ini ya. Yang selanjutnya, berbagi ketika mempunyai sesuatu. Berperilaku apa itu? Kalau kita membagi sesuatu kepada orang lain, perilaku apa? Perilaku apa yang dilakukan gitu? Misalkan kita punya membawa itu makanan, ilmu pengetahuan, terus berbagi kepada temannya, itu berperilaku apa? Peduli ya, peduli terhadap mereka. Kan tadi yang tidak peduli mah kalau materi gitu kan, tidak mau tahu atau tidak gitu. Nah, ada 5 kebutuhan, dan selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia: merasa bersalah, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bisa nggak Bu untuk memberikan sebuah contoh yang merasa bersalah? Kebutuhan manusia yang merasa bersalah apa? Ketika kita melakukan sesuatu, ya, dan merugikan orang lain. Contoh apa? Yang kita melakukan, bahwa kita itu sudah melakukan tapi saya merasa bersalah. Merasa bersalah. Contoh misalkan ada siswa yang kesiangan, ya. Setiap pelajaran kita kesiangan terus, otomatis kita tegur misalkan. Setiap pelajaran saya kamu kesiangan terus, ada apa gitu. Ya. Kalau anaknya yang berpikir, wah, Ibu Anggi memarahi kita karena saya selalu terlambat, gitu ya. Berarti apakah Ibu Anggi tersebut masih sayang gak ya sama saya, masih peduli gak ya sama saya, gitu. Saya merasa bersalah karena saya selalu kesiangan dan selalu terlambat, sehingga membuat Ibu Anggi menjadi marah, ya, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai pendidik berarti harus kebutuhan manusia, dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan merasa diterima. Butuh kasih sayang dan merasa diterima, ya. Siswa pun butuh disayangi dan butuh diterima. Kenapa ya Bu Anggi ke saya marah-marah terus gitu, ya? Saya mah tidak disayang sama Bu Anggi misalnya. Enakan sama Bu Rina misalnya. Bu Rina mah tidak pernah marah, Ibu Rina mah tidak pernah memilih-milih siswa gitu ya. Saya kan siswa mungkin ada yang gitu kan, tidak senang dengan guru yang lain gitu, ada yang senang terhadap salah satu guru gitu, itu juga
tergantung dari kita sendiri. Sebagai penguasaan, ya. Sebagai penguasa bahwa saya adalah orang yang paling hebat di kelas ini. Ada mungkin seperti ada ya. Kebebasan, kita memberikan kebebasan. Jadi anak tersebut tidak bisa dipaksa. Misalkan kamu harus bisa membuat misalkan Bu Amel pelajaran IPA misalkan ya, Ibu IPA ya misalkan. Kamu harus membuat gambar apa Bu kira-kira di IPA? Belalang dengan lengkap misalkan dengan kategori-kategorinya gitu ya. Sedangkan anak yang tidak bisa itu kesulitan. Harus seperti ini. Misalkan ibu punya contoh nih belalang seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak kurang, tidak lebih. Nah, jadi anak merasa tertekan gitu. Biarkan aja lah. Dalam artian kebebasan gini, biarkan. Silakan anak-anak, ibu tugasnya untuk membuat sebuah gambar belalang. Ya terserah anak mau dengan cara apa, yang penting anak menyetorkan gambar belalang. Itu salah satu contoh ya kebebasan anak. Juga kesenangan, ya, merasa senang. Misalkan salah satu contoh ya, saya tidak diperbolehkan oleh ibu saya untuk menjalankan atau untuk belajar mobil karena saya ceroboh. Itu kan bersalah, merasa bersalah. Ibu saya mencari saya ketika saya main larut malam dan pulang sekolah terlambat. Itu berarti kasih sayang dan merasa diterima. Ya. Yang ketiga, ya, ibu saya selalu menyuruh saya untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Itu penguasa ibunya ya. Saya disuruh ibu saya untuk belajar kendaraan mobil dengan siapapun. Oh, ibu saya memberi kebebasan untuk saya. Ya. Dan saya disuruh ibu saya untuk main bersama teman-temannya ketika atau kemana, ke tempat mana yang saya inginkan. Itu berarti kebutuhan dasar manusia yang ke-5. Berarti anak harus senang bahwa ibu saya tidak melarang saya, bahwa ibu saya menyuruh saya untuk bermain dengan teman-temannya. Terima kasih. Nah, mungkin itu ya Bu yang bisa saya paparkan terkait dengan budaya positif. Jadi intinya marilah kita buatlah budaya positif di sekolah suatu kebiasaan, tapi tidak hanya dibuat ya Bu, kita biasakan, kita budayakan supaya terbiasa. Kalau misalkan kita hanya membuat tidak diterapkan, itu berarti tidak akan tertanam dan tidak akan terjadi dan tidak akan menjadi budaya. Kalau misalkan segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita lakukan sudah dibudayakan dan sudah dilakukan setiap hari, itu pasti akan tertanam dan akan terbiasa anak melakukan seperti itu. Contoh misalkan kita piket di kelas, mungkin ibu di kelasnya masing-masing sudah membiasakan bahwa anak harus piket ketika pulang sekolah, gitu ya. Dan itu dilakukan setiap hari. Anak terbiasa tidak? Terbiasa. Tapi kalau misalkan ini jadwal piket, baru dipampang aja jadwal piket dan piketnya tidak pernah dilaksanakan atau tidak pernah dibiasakan, itu tidak akan berjalan. Contoh untuk hari Jumat aja kita sudah menerapkan misalkan infak. Kalau hanya disediakan tongnya saja tidak pernah dilakukan, itu tidak akan terbiasa. Dan itu juga akan membiasakan anak untuk bersedekah gitu ya, seperti itu. Jadi kita budayakan apa yang kita buat, baik itu di dalam kelas maupun kita di lingkungan sekolah, dan budayakan insya Allah akan ini seperti apa yang sudah
terbiasa untuk kita lakukan. Dan sampai sini ibu bapak tidak ada bapaknya karena kebetulan bapaknya cuma saya sendiri. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kebiasaan atau penerapan budaya positif? Nah ya, mungkin ibu bapak, mungkin ibu sudah penerapannya di kelasnya masing-masing ya. Terkait dari Ibu Reina juga sudah mungkin ya, kemarin sudah saya lihat masuk ke kelasnya sudah kayaknya sudah ada kesepakatan juga di situ, berarti sudah membuat ya. Juga Ibu Sipa juga ya sudah menerapkan ini yang belum, dan kelasnya Ibu Amel mungkin udah dibuat atau belum karena belum ada tempelan di kelas Bu. Saya melihatnya masih kosong, tapi kata anak sudah kemarin juga udah sama wali kelas kok udah dibikin lagi di apa katanya masih lagi didesain gitu. Ya. Itu ibu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sudah mengganggu, barangkali hari ini ada yang ke kelas, barangkali hari ini ada yang mengajar di kelas lain harus memberikan tugas demi untuk mengikuti dari kegiatan tugas saya sebagai guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga tidak ada jamuan yang istimewa ya. Saya mengganggu ibu bapak, coba saya mau ke kelas aja sampai ada tugas, ternyata saya duduk di sini tidak ada apa-apa seperti itu. Mohon maaf ya. Kita saling bekerja sama, juga berkolaborasi. Insya Allah kedepannya untuk pembuatan budaya positif, baik itu dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah, akan saya sampaikan kemudian gitu ya. Kalau memang saya apa yang saya punya, kalau memang saya bisa berbagi, kenapa tidak seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya dari saya, ibu, bapak, dan mohon maaf saya tidak berdiri ke sana sini karena pemapar sekaligus dengan operator gitu ya. Dan itu mungkin ya kesimpulannya. Marilah kita tanamkan budaya positif di sekolah kita dan selalu diterapkan terhadap siswa-siswa kita agar kita bisa menciptakan atau menjadikan siswa kita menjadi siswa yang disiplin dan berprestasi juga sesuai dengan visi misi di sekolah kita. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.